Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Hakim Elektronik. Di channel ini menerangkan banyak tips dan cara tentang elektronik maupun tutorial elektronik. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan cara menggunakan atraktor atau sedot timah atau kontraktor, atau dengan menggunakan cara yang benar, karena sedikit banyak sedikit para pemula seperti saya itu menggunakan atraktor atau menyedot timah pada komponen itu masih banyak yang salah. Bukan salah sih sebenarnya, tapi kurang tepat ya. Oke, di sini saya mempunyai atraktor yang seperti ini atau sedot timah seperti ini, mereknya Winner. Kalau masalah untuk kualitas itu nggak begitu penting ya, nggak begitu penting. Yang penting kerjanya itu maksimal. Untuk mengetahui kerjanya maksimal itu sangat mudah ya, teman-teman tinggal aktifkan saja atau pencet atraktornya. Lalu di bagian ujungnya ini teman-teman tutup seperti ini, biar tidak ada angin yang masuk. Lalu teman-teman pencet. Nah, kalau kelihatannya itu berat, keluarnya angin, nah ini kan tertahan. Ketika kita lepas, dia lepas, los ya, itu masih termasuk atau tergolong bagus. Tapi kalau ketika ini dipencet lalu ini ditekan, dan walaupun di ujung ditutup, lepasnya ujung sini los seperti ini, dos, nah itu berarti atraktor ini sudah tidak bekerja normal, atau mungkin karet yang bagian dalamnya sealnya itu sudah mulai mengeras seperti itu ya teman-teman ya. Oke, pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah itu. Yang kedua, ini di bagian ujung atraktor silakan teman-teman menggunakan karet untuk pengaman atau sebagai apa ya, kalau saya sih sebagai pengaman aja, karena ketika teman-teman menggunakan ini tanpa menggunakan karet, itu biasanya yang teman-teman alami adalah satu ya, jalurnya rusak. Terus kedua, ketika kita menggunakan atau menyedotnya tidak langsung bersih atau tidak satu kali sedot, bahkan sampai berulang-ulang kali sampai jalurnya rusak, dan di ujung atraktornya sendiri itu biasanya cepat rusak ya. Yang kedua adalah karet. Oke, jadi atraktor, terus karetnya, dan juga untuk biasanya kita menemukan PCB yang double layer, kita menggunakan ini adalah pinset. Pinset untuk mencabut bulu ketek. Oh, bukan. Adalah untuk mencabut komponen ya. Jadi untuk double layer itu biasanya teman-teman ada yang menggunakan pinset. Contohnya seperti video punya Fadolinet berikut ini. Kita Fadolinet menggunakan pinset untuk melepas komponen, karena ketika kita pegang komponen itu terlalu panas seperti itu. Setelah komponen dilepas baru disedot. Dan jangan lupa untuk ini juga. Waduh, fluknya sudah kotor teman-teman, karena itu sudah lama dipakai ya. Udah kotor tuh, banyak semua tenolnya di bawah itu. Ya, intinya flux ya. Teman-teman harus menggunakan flux itu untuk menjaga menjaga timah itu supaya tidak lepas dari kerumunan, tapi bukan menghindari kerumunan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi adalah atraktor dan karet atraktor, flux dan pinset, dan yang paling penting adalah sebuah solder.
Di sini saya menggunakan solder 40 watt. 40 watt ya murah saja ya, hanya mata soldernya itu sekitar 12.000. Ini udah tumpul juga nih. Ya. Oke. Kalau teman-teman menggunakan kalau teman-teman menemukan pin-pin pada PCB yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini terlalu banyak timah seperti ini, silakan teman-teman bisa juga menggunakan solder yang 60 watt supaya melelehnya itu lebih maksimal. Oke, seperti apa video cara menggunakan semuanya ini? Langsung saja kita check out ke video berikut ini. Dan di sini saya ingin mencoba untuk melepas solderan. Ini adalah double layer. Ini saya coba ingin melepas apa ini namanya, transistor regulator ya. Kita perhatikan, mudah-mudahan bisa jelas ya. Jadi caranya itu kita harus resoldering atau perbaharui solder yang lama ini. Jadi kita perbaharui dulu untuk solder yang lama ini ya, supaya nanti ketika dilepas itu memang benar-benar soldernya itu matang. Ini saya hanya menggunakan solder 40 watt dengan mata solder yang murah, hanya 12.000. Intinya itu kita kita resoldering atau solder ulang supaya solder timah yang lama itu bisa mudah matang ketika disolder ya. Oke, kita perhatikan. Kita tempelkan saja ini soldernya sambil kita perhatikan kalau memang benar-benar. Tapi untuk IC itu jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama, apalagi kalau panasnya soldernya itu suhunya tinggi. Ya, kalau suhunya tinggi jangan terlalu lama. Kalau hanya menggunakan 40 watt itu nggak masalah ya. Nah, oke, kita perhatikan. Kita tempelkan saja seperti ini dan sambil kita perhatikan kalau memang solderan udah matang, kita ambil aja seperti ini. Nah, oke, kelihatan ya teman-teman ya hasilnya. Jadi seperti ini hasilnya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Hasilnya seperti ini. Ini dia hasilnya. Oke, saya coba untuk mengambil dari arah samping, dan yang mau saya ambil itu IC sebelahnya yang ini ya. Bisa kelihatan ya teman-teman ya. Kita panasin dulu kita resoldering aja. Nah, jadi kita solder ulang biar solderan yang lama itu mudah meleleh ya, seperti itu. Kalau memang solderan sudah baru, kita nggak perlu menyolder ulang. Tapi kalau solderan lama seperti grounding juga itu kadang susah ya diambilnya ya. Oke, ini untuk apa ini namanya, untuk heatsingnya kita ambil saja. Ini untuk heatsingnya kita ambil saja seperti ini caranya. Nah, ini solder nempel, terus kita sedot seperti ini. Nah, ya. Terus yang sebelah kita coba ini ya. Bentar, ini kok masih kita tempelin ini ya. Kalau benar-benar matang baru kita ambil seperti ini. Sekali ambil sudah mendapatkan 3 pin. Coba kita lihat hasilnya ya, kelihatan ya, sekali sedot 3 pin ya.
Oke, mungkin sampai di sini paham. Nah, ini untuk double layer ya, untuk double layer. Dan untuk single layer sama aja sih sebenarnya. Untuk single layer sama. Dan untuk cara yang kedua itu bisa menggunakan pinset. Nah, pinset itu untuk memegang. Kalau teman-teman tidak kuat memegang dengan tangan, itu kita megangnya dengan pinset. Ini saya coba untuk mengambil ini sebuah resistor ini gosong. Nah, ini kalau sejenis resistor, kapasitor, terus elko itu sangat mudah. Kita cukup panaskan saja. Kita cukup panaskan seperti ini, lalu kita ambil untuk komponennya seperti ini ya, kita pegang, kita tarik ke bawah. Kalau teman-teman tidak kuat untuk menariknya, teman-teman bisa menggunakan bantuan pinset ya teman-teman ya, sambil dipanasin sambil ditarik komponennya. Setelah itu baru kita ambil sisa dari timahnya di sini. Ambil sisa timahnya yang di sini menggunakan kontraktor. Kontraktor. Caranya ya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak? Itu untuk cara yang kedua, istilahnya menggunakan pinset atau bisa teman-teman ambil pakai tangan. Intinya seperti itu. Ya, syaratnya itu harus solder bagus, terus atraktornya sendiri jangan lupa pakai karet seperti ini ya. Pakai karet seperti ini. Oke teman-teman, berikutnya kita akan coba melepas sebuah IC program televisi. Ya, ini IC program televisi kita coba lepas, atau cara menyoldernya. Itu cara menyoldernya perhatikan saja ya teman-teman ya. Oke. Caranya yaitu ya wajib lah ya teman-teman harus resoldering atau solder ulang kembali kaki komponen tersebut ya. Dan jangan lupa untuk IC kita tambahkan flux ya. Kita tambahkan flux biar tidak ada kotoran yang menempel ketika nanti kita solder ulang atau kita sedot ya. Oke teman-teman, tambahkan flux saja seperti ini. Lalu solder ulang atau resoldering ya, benar-benar matang seperti ini. Saling bersentuhan nggak masalah ya, saling connect nggak apa-apa, karena kita kan akan mengambilnya nanti seperti ini. Lalu menyedotnya seperti yang cara tadi kita tempelkan. Oh ya, untuk IC karena kakinya itu sangat rapat, itu caranya saya itu biasanya sekali sedot 2-3 pin langsung ke sedot bareng. Caranya yaitu kalau untuk mata solder yang lurus seperti ini, teman-teman agak miring posisinya, jadi usahakan ke 3 pin itu kena solder semua. Dan biasanya kalau teman-teman itu ada yang menggunakan ujungnya itu bengkok ya, ujungnya itu bengkok, itu lebih enak lagi ya dipakainya. Nah, untuk yang lurus kita agak miring seperti ini ya. Nah, agak miring, usahakan ke 3 pin terkena solder, lalu kita sedot seperti ini. Oke. Oke. Ke 3 pin sudah kesedot semua ya teman-teman ya.
Ini dia, kelihatan. Nah, bentar, ini dia. Ini ketiga pin sudah kesedot semua. Ya, oke. Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut lagi. Ini hanya contoh saja. Untuk caranya nyedotnya itu seperti yang slow motion tadi. Intinya itu adalah alatnya itu sesuai dan caranya itu benar, itu pasti hasil sedotannya rapi ya teman-teman ya, dan bersih. Oke, itu dia tadi teman-teman cuplikan-cuplikan video cara menggunakan traktor, kontraktor atau debt collector. Bukan lah ya. Intinya ini sedot timah. Gitu aja enak kok, nggak perlu yang aneh-aneh ya. Sedot timah ini saya menggunakan winner. Itulah tadi cuplikannya. Kalau teman-teman masih kurang paham, silahkan langsung dipraktekkan sambil mencari posisi atau mencari cara yang lebih jos. Ini adalah cara yang saya gunakan ya. Baik, salam dari saya, Hakim Elektronik dari Yogyakarta tentunya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.